kami menyusun rencana aksi perubahan, dan rencana aksi perubahan ini dipaparkan, diseminarkan dan diuji oleh penguji di PPSDM Yogyakarta. Nah, setelah artinya kita disetujui, barulah kita kembali ke lingkungan kerja kita dalam rangka implementasi. Nah, pada hari ini BPP Kecamatan Patakai Putui adalah BPP yang pertama dalam rangka saya melaksanakan implementasi ini. Jadi implementasi ini akan sebagai pilot project, nantinya ada 5 BPP. Kegiatan kita pada hari ini ada 2 macam kegiatan. Yang pertama, kita sosialisasi konsep pelaporan penyuluh pertanian ini. Kemudian yang kedua nanti pertemuan rutin, karena banyak juga yang harus kita bahas bersama. Sesi yang pertama yaitu untuk kegiatan sosialisasi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat artinya apa yang menjadi tujuan kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkaian diklat pelatihan kepemimpinan administrator yang saya ikuti. Artinya diklat ini dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli sampai dengan nanti tanggal 14 November. Jadi banyak tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan diklat ini, 5 tahap dalam kegiatan ini. Yang pertama, kami kegiatan diklat itu adalah pembelajaran mandiri, itu selama 11 hari. Kemudian pembelajaran melalui e-learning Zoom ini selama sekitar 2 minggu kemarin. Kemudian tahap ketiga itu klasikal. Nah, klasikal ini langsung kita mengikuti pelatihan di pusat pelatihan sumber daya manusia Kemendagri di regional Yogyakarta. Nah, itu dilaksanakan tanggal 21 sampai tanggal 8 kemarin. Jadi saya baru kembali ke Kaltim ini tanggal 10 setelah setelah artinya menyelesaikan klasikal tahap 1. Nah, nanti setelah implementasi ini akan berjalan selama 2 bulan, dan nanti di akhir akan kembali lagi ke PPSDM Jogja tanggal 10 November dan berakhirnya tanggal 14 November. Nah, itulah artinya latar belakang kenapa artinya kita mengadakan kegiatan sosialisasi ini, karena di dalam diklat itu memang untuk kami itu diharuskan, artinya bagaimana kita melaksanakan aksi perubahan, melakukan aksi perubahan di dalam organisasi kita, artinya dalam tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi kita. Dan di dalam diklat ini juga sangat banyak materi pelatihan yang disampaikan. Kalau yang materinya itu aja modulnya ada 13 modul, ditambah dengan yang seminar, baik seminar hasil dan seminar proposalnya, dan juga studi lapangan, itu ada sekitar akhirnya 16 kegiatan yang diikuti selama kurang lebih 4 bulan. Kalau JP-nya itu pamal 105 hari JP. Oh iya. Ya, untuk diklat kepemimpinan administrator ini. Nah, itulah artinya yang kegiatan ini. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, kami diwajibkan mendiagnosa permasalahan di lingkungan kerja masing-masing. Nah, artinya disitulah artinya dengan adanya permasalahan tersebut, makalah itulah artinya dilaksanakan aksi perubahan agar nantinya
diharapkan organisasi kita setelah dilaksanakan aksi perubahan ini ada kemajuan dalam perbaikan kinerja di organisasi kita. Serta staf yang kami hormati, kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanian Kabupaten Baritu Timur, yang kami hormati rekan-rekan penyuluh sekecamatan Pataket Tutuy, dan yang kami hormati rekan staf BPP Kecamatan Pataket Tutuy. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan yang perlu kami informasikan bahwa di Kecamatan Pataket Tutuy itu untuk bulan September itu ada kegiatan penanaman jagung itu di Desa Kambitin, Desa Lalap, dan Desa Ramania. Pataket Tutuy. Iya. Terus saya cek-cek, loh salah, kata-katanya ada yang nggak pas. Iya. Ini saya edit lagi, apakah itu bisa ditarik Pak atau gimana Pak? Itu Pak. 4 bulan sampai yang 3 bulan setelah direkap oleh Ibu Yeni dengan Ibu Natalina, ternyata pelaporan kita itu memang banyak yang terlambatnya daripada yang tepat waktu. Nah, makanya itulah yang akhirnya menjadi tujuan kita bersama. Kemudian di dalam nanti jangka panjang diharapkan ikut mensosialisasikan laporan cepat penyuluh ini, dan nanti saya harapkan ada masukan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu supaya di awal bulan nanti semua ini sudah terlaksana. Artinya pengumpulan laporan paling lambat tanggal 3 itu sudah paling lambat sudah terupload semua laporan kegiatan kita. Nah itu Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara dari Pak Kabid tentang judul kita pelaporan penyuluh pertanian melalui LCP. ya. Nah, buat teman-teman yang peserta sekalian, kalau ada pertanyaan atau dirasakan kurang jelas, masih diberikan kesempatan waktu untuk bertanya. Pengisian pelaporan penyuluh pertanian melalui RCP. Nah ini yang kalau bisa kita langsung bersama mempraktekannya, dan nanti saya harapkan juga ada masukan dan saran dari teman-teman dalam rangka kesempurnaan hal baru ini, digitalisasi ini, supaya nanti teman-teman semua bisa lebih mudah mengaksesnya. Dicoba ternyata teman-teman bingung, karena kalau dia masuk memakai link pihak ketiga itu, walaupun dia pendek, akan tetapi begitu kita masuk link itu, dia tidak masuk langsung ke Google Drive. Dia buka sana sini dulu, artinya mereka ada promosinya di situ. Nah, akhirnya saya lihat teman-teman malah bingung masuknya kemana. Akhirnya tersesat di depan, belum masuk ke sini sudah tersesat. Nah, makanya ini saya memakai langsung link yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu memang membawa laptop, kalau ada anunya langsung coba masuk ini. Nah, ini sudah kita berada di folder BPP masing-masing. Nah, setelah berada di folder BPP masing-masing, Bapak Ibu untuk mengupload laporannya, klik plus baru ini, diklik di sini. Nah, nanti setelah klik di sini akan muncul, nah ini akan muncul ini. Kita pilih, ini kan ada dua opsi, upload file atau upload folder. Karena kita yang upload file, nah kita pilih upload file di sini. Mengarahkan kita ke mana file Bapak Ibu disimpan, akan muncul di situ. Artinya kalau memang disimpannya di, misalnya di folder apa punya Bapak Ibu di drive mana, nah kita menuju di sana. Setelah ketemu file itu langsung aja klik, otomatis dia nanti akan
terupload di sini laporannya. Akan muncul di sini laporannya nanti kalau Bapak Ibu sudah mengunggah laporannya. Nah itu artinya begitu Bapak Ibu klik di sini, laporan Bapak Ibu secara real time itu sudah terbaca di bidang penyuluhan dan pengembangan SDM. Nah itu artinya hal-hal yang artinya yang akan kita laksanakan. Nah kemudian yang tetapi di dalam laporan kita tidak seperti laporan BOP, karena yang dilaksanakan di sini yang pertama itu adalah kegiatan anjang sana perorangan, anjang sana kelompok atau masal, kemudian pendampingan kegiatan dinas. Nah itulah artinya hal-hal wajib yang di luar kegiatan yang ada di dalam BOP. Artinya kalau BOP itu kan masalah LTT dan sebagainya. Nah kita mengkhususkan di dalam kegiatan aktivitas penyuluhan yang dilaksanakan setiap harinya apa di situ anunya. Nah itu yang nanti dilaporkan, kemudian termasuk kegiatan pertemuan rutin juga masing-masing nanti melaporkan di sini. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak Adi, silakan. Ya terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Setiawanto, penyuluh pertanian wilayah binaan Desa Mawani, Kecamatan Patakan Tutui, Kabupaten Bertimur. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini dari teknis pengisian Pak. Misalnya kan kita sudah membuat, lalu kita posting, kita upload ke folder yang sudah ditentukan di Google Drive tersebut Pak. Iya. Tapi ketika sudah kita upload Pak, ya, Kenapa Pak? ya itu baru kita sadar bahwa di sistem pengetikan kita tuh ada yang salah Pak. Contoh, saya salah ketik nama saya, atau saya salah ketik nama WKPP atau nama yang uraian kegiatannya Pak, apakah itu bisa ditarik filenya Pak untuk diperbaiki Pak, atau gimana Pak? Itu yang mungkin bisa saya tanyakan Pak. Artinya Memasuki sesi berikutnya adalah ini buku petunjuk pelaporan penyuluh pertanian melalui LCP di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi sebagai panduan Bapak Ibu, nanti pelaporan ini akan disampaikan melalui Google Drive. Format pelaporan kita, jadi di sini laporan kegiatan penyuluhan pertanian, namanya siapa, NIM, BBB-nya, wilayah binaan, kemudian bulan. Nah, di dalam format ini itulah yang akan Bapak Ibu isikan, supaya di situ Bapak Ibu apapun kegiatan yang ada di tingkat wilayah binaan ini dimasukkan di dalam laporan kegiatan penyuluh ini. Ini manfaat aksi perubahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk kita semua, artinya adalah yang pertama itu bagi organisasi, bagi dinas pertanian, meningkatkan efisiensi. Ini sudah saya sampaikan tadi, artinya meningkatkan efisiensi tenaga, waktu dan biaya, dan juga efisiensi sumber daya. Kenapa saya katakan efisiensi sumber daya? Pada akhirnya nanti seperti zaman digital ini kita tidak lagi memakai kertas, artinya paperless. Kemudian untuk pengarsipan kita tidak juga harus perlu membeli rak, membeli ordner, membeli apa, karena semua apa yang arsip kita itu dalam bentuk arsip digital. Nah itu artinya yang barang organisasi. Kemudian bagi penyuluh pertanian bisa juga dilihat di situ. Seperti saya katakan tadi adalah yang sangat perlu ini adalah meningkatkan pemahaman kita bersama. Artinya pentingnya laporan tepat waktu. Karena sekarang yang belum artinya sinergi antara kita dengan di lapangan ini adalah masalah laporan tepat waktu, khususnya yang laporan kepunyaan pemerintah daerah, laporan kepunyaan dinas pertanian. Karena kalau pelaporan yang punya Kementerian Pertanian, karena sudah lebih dahulu digitalisasi, itu memang lancar sesuai dengan target waktu. Walaupun ada sebagian yang tetap dikejar-kejar juga Pak Ahmad, supaya tetap target waktu. Nah itu akan, tetapi persentasinya sedikit. Nah kalau yang manual ini persentasinya banyak keterlambatan. Kemudian untuk mempermudah sistem pelaporan ini, saya katakan tadi nanti ada dibuat format yang akan ditampilkan di slide
selanjutnya. Foldernya aja yang berbeda, linknya sama, foldernya aja yang berbeda. Kita memilih folder aja. Kalau yang pertama tadi kan kita memilih di folder pelaporan, nah yang setelah ini kita memilih langsung di folder video materi penyuluhan pertanian. Nah itu yang harus. Kalau prosedurnya sama kayak tadi. Untuk masing-masing penguploadan, masing-masing BBB, kemudian juga cara uploadnya sama. Nah kemudian supaya nanti filenya terupload juga sama seperti melaporkan kegiatan penyuluh tadi, penyuluh bulanan tadi. Nah itu. Nah, karena di sana sudah disediakan folder khusus, folder masing-masing. Nah ini folder pertama. Kalau kita ini ada dua nanti yang folder utama, artinya folder pelaporan dengan folder untuk menyampaikan video. Jadi yang pertama untuk folder pelaporan langsung saja kita klik yang ini. Nah, langsung kita klik folder yang ini. Nah, setelah folder ini kita klik, dia akan muncul folder selanjutnya. Artinya folder bulan pelaporan. Nah, ini untuk pertama ini ada dua bulan belum saya tambahkan untuk yang bulan selanjutnya. Artinya ini untuk laporan bulan September dan bulan Oktober. Nah, setelah kita masuk di situ, kita klik lagi pada folder laporan bulan September, karena itu yang pertama kita lakukan. Nah kemudian selanjutnya setelah klik folder laporan September ini akan muncul masing-masing BPP. Nah Bapak Ibu lihat sesuai dengan BPP masing-masing. Di mana artinya kita melaporkan. Nah kalau contoh ini adalah di terpilih BPP Guna 5. Nah kalau di Peternak Tutui otomatis ini ada yang di nomor 7 di sini. Nah, klik di sini untuk BPP Peternak Tutui. Nah, setelah Bapak Ibu klik di folder BPP ini, maka selanjutnya, nah ini akan muncul folder di mana kita mengirimkan laporan. Yang tadi yang dilaporkan pertemuan rutin BPP, kemudian ajang sana perorangan atau tatap muka, kemudian ajang sana kelompok atau massal kalau memang dilaksanakan di bulan pelaporan tersebut. Karena kalau massal kan bisa saja tidak tiap bulan dilaksanakan. Kemudian pendampingan kegiatan dinas pada wilayah binaan masing-masing, khususnya kegiatan kita yang punya APBD. Yang kita, karena kalau yang punya APBN kan sudah masuk nanti di pelaporan BOP. Makanya kita mengutamakan, karena sekarang itu yang agak kita tertinggal justru yang kita melaporkan yang punya kegiatan daerah kita sendiri. Nah makanya ini. Kemudian kegiatan lain yang ada di wilayah binaan, siapa tahu kegiatan lain di wilayah binaan ini seperti Bapak Ibu mengikuti musren, mengikuti ada kunjungan kerja dewan dan sebagainya, apapun yang ada, Bapak Ibu mengikuti kegiatan di wilayah binaan masing-masing. Artinya kegiatan misalnya dari dinas-dinas lain yang kita diundang di situ, kita bisa membuatnya di dalam pelaporan. Nah kemudian sebelum saya lupa, pelaporan itu ini nanti di PDF. Artinya laporan yang kita unggah, kita upload itu dalam bentuk PDF. Kenapa dalam bentuk PDF? Supaya tidak ada perubahan format. Kalau Bapak Ibu memakai Word, begitu kita buka dengan versi Word berbeda, hancur. Artinya yang melihat laporan bingung, menyambungnya di mana. Nah, kalau sudah di PDF itu tidak akan bisa berubah lagi. Makanya pelaporan kita yang kita unggah itu sudah di PDF kan.